Assalamualaikum semuanya. Bab 48-49. Terjerat Om Sang Cheo. Sandi kaget dan tidak percaya bahwa putrinya yang aneh, konyol itu, bisa menaklukkan si Raja Singa itu, bahkan selama ini dia yang tegas dan arogan, bahkan lawan bisnisnya tidak ada yang berani melawan singa itu, ternyata pawangnya cuma bocah labil aneh ini. Bocah konyol ini, bisa menaklukkan Raja Singa itu, tidak percaya papi, mana mungkin, bahkan dia sangat arogan dan sombong. Sama tuh dengan situ, ngaca dong dulu seperti apa, kaku, egois, sombong, arogan, siapa lagi kalau bukan Sandi Pratama, bucin dengan mami, gadis bad girls, gila bahkan baru lulus SMA. Wik, mami menjulurkan L1 dahnya ke papi. Hahaha, ini bapak, emak sama anak kok pada gemblong ya, aduh, Kimi menepuk jidatnya. Mereka jadi tertawa riuh, masih di ruang makan, bahkan diintai pembantu dari dapur. Ayo kita pindah saja di ruang keluarga, biar mejanya dibereskan bibi, ajak mami. Mereka berpindah ke ruang keluarga, Kimi yang manja itu malah minta gendong belakang sang ayah. Aduh berat juga ya si kerempeng ini, bisa patah pinggang papi, keluh papi. Alah gendong mami saja masih kuat, ayolah pi, ya, papi menggendong Kimi dan sengaja mijatuhkannya di sofa. Aduh, kalau begini caranya bukan P1 gang papi yang patah tapi, Kimi, kasihan Kimi nih pi, belum merasakan apa itu yang namanya surga dunia, malah patah duluan pinggangnya, kan gak asyik, sang papi malah menonyor kepala Kimi, dan duduk di sebelahnya. Terus, bagaimana, setelah kalian beradu bibir, apa dia marah atau bahkan sakit? Tanya papi. Enggak tuh, malah mengulangi lagi, jawab Kimi asal. Apa? Kaget Sandi. Tunggu, sepertinya tadi pagi kamu berangkat pakai baju biru deh, kok pulangnya pakai dress? Kepo mami. Itu salah si Om, tidak mau Kimi panggil Hani, dan dia panggil Kimi Bi, lebah terus kami berantem di atas perahu di Danau Cafe Cinta, jadi basah semua deh. Lihat Pi, malah sudah ada nama panggilan sayang juga, Bi, Hani, kata Mami. Sayang yang ada itu madu sebutan untuk perempuan, dan Hubi atau Bi itu laki-laki, sahut Papi. Biarin suka-suka Kimi, kalau tidak mau jangan harap bisa menikahi Kimi, biar jomblo seumur hidup, jawab Kimi. Kok begitu nak? Tanya Mami. Iya Mi, untuk ngetes juga, kalau permintaan sederhana saja dia tidak menuruti, berarti cintanya kurang, kata Kimi. Terserah kamu, papi pusing dengarnya, yang penting satu, kamu harus bisa jaga diri dan kehormatanmu sebagai wanita, apalagi wanita kelas atas. Kata papi Sandi. Iya sayang papi benar, dan kesetiaan serta kejujuran itu juga penting dalam memulai sebuah hubungan. Mami tidak mau kamu terluka untuk kedua kalinya, peristiwa masa lalu bisa menjadi pelajaran kamu dan Angel. Iya Ma, Kimi akan ingat baik-baik nasihat papi dan mami, doakan Kimi bahagia ya Pimi, semoga pilihan Kimi kali ini adalah yang terbaik. Amin jawab papi dan mami, bersamaan. Kimi ke atas dulu ya, besok pagi ada meeting penting, jadi harus berangkat pagi. Good night Pi, Mi, I love you. Sambil mengsatu kedua pipi mami dan papinya. Kimi berlarian menuju ke kamarnya. Pak ternyata putri kita sudah dewasa ya, di balik sikapnya yang konyol dan barbar, dia punya pemikiran yang matang, kata Mami. Mami benar, gadis itu persis seperti Mami waktu muda dulu, Papi tidak akan begitu khawatir, Papi percaya kalau Tuan Zain pasti akan menjaga putri kita, sekarang yang Papi khawatirkan adalah Angela. Cinta Angela kepada Kevin,
begitu buta, bahkan dia tidak bisa membaca kesalahan suaminya. Iya Pi, Mami juga berpikir seperti itu. Mami takut nanti kalau kebusukan suaminya terbongkar, dia akan syok dan depresi, apalagi sekarang Angel sedang mengandung. Bagaimanapun juga, kita harus segera membongkar semuanya. Dia akan syok tapi tidak akan lama Mi, tapi kalau kita biarkan, karena dalih kasihan, maka lukanya akan lebih parah, dan akan sulit disembuhkan. Mami ikut saja apa rencana Papi dan Kimi, dan Mami akan menjadi jalan tengahnya. Mereka sama-sama putri Mami, Mami akan membantu Angela supaya sadar juga ya Pi. Beri Mami peran juga, iya Bi, membelai rambut istrinya. Ini mulai deh, mau ikut-ikutan Kimi, cemberut Mami. Tapi malah dik satu umnya B1 bir monyong itu, mereka jadi bersumbu di sana. Ayo dilanjutkan di kamar saja Pi, nanti dilihat orang, malu Mami. Siap Kanjeng Mami, Papi segera mengangkat tebuh Mami Sania, ala bridalnya. Ah Papi seperti anak muda saja, nanti kalau encok bagaimana kan Papi sendiri yang rugi. Tenang sayangku, Papi masih ku 4T, apalagi membuat adonan adik Kimi canda Papi. Dasar sudah tua juga masih saja M3 Sum, hehehe. Pagi ini Kimi agak kesiangan, jadi dia buru-buru bersiap diri, dia tidak mau terlambat. Kimi harus profesional meski dia dekat dengan bos tapi dia tidak boleh seenaknya saja. Pagi ini dia cuma sarapan dengan sepotong roti sandwich, dan langsung meluncur ke kantor, tapi di tengah jalan, dia melihat Cindy jalan kaki, tidak jauh dari kantor. Kimi menghentikan mobilnya dan menekan klakson Tintin, kok jalan kaki? Ayo masuk, ajak Kimi. Taksinya bocor, untung sudah dekat, jawab Cindy sambil memperbaiki penampilannya. Kita harus siapkan meeting pagi ini Kak. Iya Kim, kemarin aku sudah copy semuanya, nanti tinggal membagikan saja, dan tempatnya juga sudah siap. Departemen Perencanaan, antusias menyambut ide baru ini. Ngomong-ngomong kata Pak Alek ini ide dari kamu. Yuhu, calon istri bos bukan cuma harus cantik saja tapi smart, dan cerdas. Kata Kimi. Mulai deh. Oh ya Kim, ide kamu kemarin sudah aku praktekkan di kos-kosan, setelah itu mereka cuma diam saja, hari ini sudah ada yang mulai menyapa, walau dengan senyum, doang, hehehehe, awalnya aku deg-degan banget, tangan dan mulutku gemetar, mengucapkan kata-kata gila itu, tapi ternyata mengena di hati mereka. Good lah, berarti tidak semua crazy ide itu, salah dong, canda Kimi. Iya, cuma tinggal bagaimana cara pengungkapannya. Tinggal di kantor Nona Cindy, pasti pertunjukan, seru dimulai, iya, siap-siap kita, hehe. Mobil Kimi memasuki area parkir pegawai, banyak yang memperhatikan mobil itu, karena banyak yang belum tahu sebenarnya siapa si pemilik Civic mewah itu, dan terparkir di area parkir karyawan biasa. Kalau parkir di area petinggi kantor sih mereka tidak akan heran lagi. Muncullah dua gadis cantik dari dalam mobil hijau itu dengan gaya mereka masing-masing. Kimi menggandeng tangan Cindy menuju ruang absen. Mereka sama sekali tidak menghiraukan bisik-bisik tetangga yang terdengar selalu di telinga itu. Bab 49. Dua gadis cantik itu menuju ke lift khusus petinggi. Lihat gaya mereka, sok penting, sok cantik, pasti setelah Tuan Zane tahu, mereka memakai lift itu, besok akan dipecat. Iya tuh, lihat tuh si Cindy, kemarin dia juga posting Honda Civic di parkiran itu, sebenarnya punya siapa sih mobil itu? Kata si C. Iya, dia gaya banget, seperti mobil dia saja, tapi tuh, XX bisa masuk ke dalam mobil, jangan-jangan, Kimi mengangkat tinggi kunci mobilnya.
Lihat itu kuncinya, berarti memang mereka yang punya. Lihat pegawai baru itu, belum seminggu dia di sini sudah punya mobil mewah, pasti merayu Pak Alek atau Tuan Zane. Dasar cewek getel, Mur 4 Han, dan masih banyak lagi. Kimi menghentikan langkahnya sebelum sampai di lift, dan menoleh ke arah mereka semua. Halo kakak senior yang terhormat, sudah bosan ya bekerja di sini? Apa kalian tidak melihat CCTV ada di mana-mana? Dari tadi kerjaannya ngerumpi, jadi ini pekerjaan di Abraham Teknologi ini. Dan satu lagi nona-nona yang terhormat, tidak usah ya mengurusi orang lain, mau saya modal tampang, jadi simpanan, siapa tadi Pak Alex? Tuan Zane. Suka-suka saya, diri-diri saya sendiri, tebuh teh, Bu Kimi sendiri. Kok kalian yang heboh? Ini sih belum apa-apa, bagaimana ya kalau nanti Kimi marit dengan Merzain? Nangis deh 4 rah deh kalian, dah semuanya. Kimi masuk ke lift bersama Cindy. Hahaha, gila kamu, pakai bilang mau nikah sama Merzain, bisa heboh 7 turunan, kekeh Cindy. Sekalian biar viral, kan mulut ember itu perlu diisi penuh airnya, nanggung kalau cuma seiprit. Cindy menggeleng-gelengkan kepalanya, sambil tersenyum tipis. Dasar otak sedang, kok bisa ya bos dekat dengan gadis gemblong ini, batin Cindy. Tidak perlu dibatin bicarakan saja jadi jerawat lo, Cindy terhenyak, dia kaget kok Kimi bisa tahu kalau membatin dirinya. Memang kamu cenayang, bisa baca pikiran orang, tanya Cindy. Ya enggak sih, cuma dari ekspresi wajah Kak Cindy, ketahuan kalau membatin sesuatu. Oh ya gimana persiapan nanti malam, oke kan? Dek, degan aku, Cindy memegang D4 danya. Gimana ya ekspresi Pak Alek menyatakan cinta ke Kak Cindy? Begini oh Cindy. Di malam ini, tanpa bisa merangkai sebuah kata menjadi sebuah puisi, di malam yang indah ini, ingin kuutarakan rasaku untukmu, Cindy, sebenarnya sudah lama ku pendam perasaan ini padamu, tapi saat ini, malam ini ku beranikan diri untuk mengatakannya, Cindy, I love you. Cindy malah memukul Kimi dengan tasnya sambil terpingkal-pingkal, mendengar ocehan Kimi. Aduh, kenapa semua orang suka memukul Kimi sih? Paling kalau Pak Alex bilang seperti itu lucu kali, ya. Tapi sebenarnya dia humoris kocak juk loh. Tapi jaim, saja seperti si bos, hehehe. Lift terbuka mereka menuju tempat masing-masing. Setelah meletakkan tasnya Kimi menuju ke ruang CEO membereskan tempat itu lalu menyiapkan kopi. Kimi membuka ruangan tersebut tapi lampu masih menyala. Kok lampunya nyala? Perasaan kemarin sudah mati deh. Kimi masuk ke ruangan. Dia kaget melihat Zane dan Alek masih memandangi laptopnya. Penampilan mereka sudah acak-acakan. Astagfirullah, Tuan, Pak Alek, kalian tidak pulang semalam. Mereka menoleh ke arah Kimi dan kembali fokus ke depan layar. Mata mereka mulai hitam, seperti mata panda, pandangan mereka sayu. Tuan, berhenti dulu, kenapa kalian menyiksa diri kalian seperti ini? Kerja keras sih boleh, tapi jangan terlalu terforsir, nanti bisa sakit, lihat mata kalian, merah, menghitam, kalau begini kerjaan tidak akan kelar. Ayo ditutup laptopnya. Kimi menutup laptop mereka. Jangan ditutup sebentar lagi kelar, jawab Alex dan Zane. Tidak, kalian sekarang mandi, ganti pakaian, Kimi akan siapkan sarapan dan kopi, baru tidur, tegas Kimi yang cerewet seperti seorang istri yang marah pada suaminya yang bandel. Pak Alex kembali ke ruangan dulu, mandi, bentak Kimi. Alex segera kabur daripada singa betina marah. Pasti lebih serem dari singa J4 entan. Kimi menuju ke sebuah kamar di balik ruangan Zane.
Dia menuju ke kamar mandi menyiapkan air hangat dan aroma terapi. Zain tersenyum melihat kelakuan gadis ini. Lihat, sudah seperti istri yang lagi marah. Tuan, segera mandi, dan istirahat. Kita tunda saja dulu rapat dengan tim perencanaan. Menjadi nanti siang, lebih baik sesudah mandi. Sarapan Anda tidur, dulu paling tidak 1 jam, supaya tenaganya pulih, bukan kerja tidak tahu waktu. Kalau sakit siapa yang rugi? Belum berhenti Kimi mengoceh Zain segera memtigaluknya dan membungkam mulut Kimi dengan B1 birnya. Walau singkat, itu bisa membuat Kimi diam. Iya Bi, aku mandi dulu ya, biar harum dan wangi. Terima kasih lebahku yang manis. Kimi jadi malu sendiri dan memukul D4 Zain. Zain meraih jemari itu dan mengsatu punggung tangan mungil itu. Teruslah seperti ini, dan jangan pernah meninggalkanku. Tuan. Kimi gugup. I love you Ubi. Kimi segera keluar ruangan itu. Jantungnya berdetak kencang seperti sebuah genderang. Dia segera berlari ke pantry. Menyiapkan sup daging dan kopi rempah untuk Zain dan Alex. Tubuh Kimi seakan melayang, seperti tak bertulang. Pantry seakan begitu jauh. Dia segera menormalkan jantungnya. Kimi tidak ingin terlalu GR, dengan satu kata yang baru Zain ucapkan. Tenang Kim, tenang, mungkin itu hanya mimpi, kamu tidak boleh percaya begitu saja, fokus-fokus dengan pekerjaanmu. Kimi mengambil nafas buang, dan mengulanginya sampai 3 kali baru menyiapkan sup dan kopi untuk mereka. Zain berendam di kamar mandi kantor, dengan aroma terapi yang Kimi siapkan. Kenapa air ini terasa berbeda dengan yang sebelumnya? Tubuhku rasanya begitu rileks dan nyaman. Ah, tadi apa yang aku lakukan? Benarkah perasaanku ini? Kenapa setelah mengucapkan satu kalimat pendek saja, beban yang mengganjal di D3 daku seakan meledak dan hilang? Kimi, gadis aneh, jorok, konyol, bisa membuat Zain yang kaku bisa berubah. Kim, semoga yang kulakukan ini benar, dan memang aku membutuhkanmu. Lebahku, kau sudah menyengatku. Dalam, Zain membilas tubuhnya di shower. Dia seakan lupa kalau pekerjaannya harus segera selesai. Nasib keuangan perusahaan ayahnya terancam bahaya. Zain keluar kamar mandi. Di kasur sudah ada 2 pakaian, yang satu pakaian kerja lengkap, yang satu lagi pakaian santai. Zain mengambil kaos abu-abu itu dan dikenakannya. Kemudian dia keluar kamar itu. Di sofa sudah ada Alex yang nampak sudah segar pula duduk di sana. Wah bos, sekretaris Kim ternyata cerewet banget orangnya. Sorry bos, tadi gue kabur saja. Bos tidak apa-apa. Zain malah tersenyum lebar mendengar celoteh Alex.